Selamat siang, pada siang hari ini kelompok 5 ingin melakukan presentasi mengenai penerapan analisis spasial dalam penentuan kualitas air sungai di DKI Jakarta. Sungai merupakan aliran yang besar yang memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu hingga hilir, sedangkan air merupakan substansi kimia yang dengan rumus kimia H2O. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas air adalah dengan mengukur pH-nya. Kami ingin melakukan penelitian mengenai penerapan analisis spasial pada kasus kualitas air sungai. Kami ingin mengetahui kualitas air sungai yang berada di wilayah DKI Jakarta. Data yang akan digunakan adalah pH dari air sungai di wilayah DKI Jakarta pada bulan April tahun 2019 yang diambil dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan kajian teori dan permasalahan yang ada, akan dilakukan analisis spasial, prediksi, interpolasi kualitas air sungai di DKI Jakarta. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi mengenai hubungan karakteristik kualitas air sungai yang berada di DKI Jakarta dan juga mendapatkan informasi pH pada aliran sungai tertentu sehingga dapat diketahui kualitas air sungai yang berada di DKI Jakarta. Dua gambar di atas adalah peta lokasi yang ingin kami teliti. Terdapat 25 titik lokasi air sungai akan diteliti. Tujuan dari laporannya adalah untuk mengetahui karakteristik data dan peta kontur dari variabel yang diukur, memodelkan semi-variogram isotropik, dan memprediksi nilai variabel di lokasi yang tidak terobservasi dengan metode kriging. Data metodenya adalah teori semi-variogram dan interpolasi kriging, pengolahan statistika deskriptif dari data sekunder pada data pH aliran sungai DKI Jakarta tanggal 29 April tahun 2019, dan pengaplikasian model semi-variogram dan kriging. Bahasa masalahnya, data yang diambil adalah data pH sungai pada tanggal 29 April tahun 2019 di DKI Jakarta, dan mengambil pH sungai yang berlokasikan hanya di kota Provinsi Jakarta, kabupaten tidak termasuk. Sistematika penulisannya adalah bab 1 merupakan pendahuluan, bab 2 merupakan penjelasan mengenai data teori, bab 3 merupakan pengenalan variabel data yang akan digunakan, bab 4 merupakan penjelasan mengenai metode analisis spasial, dan bab 5 merupakan kesimpulan. Selanjutnya, pemodelan semi-variogram. Data yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan dapat dipandang sebagai koleksi kubah acak dengan indeks parameter lokasi, atau ZS, dengan S adalah himpunan lokasi yang berada dalam ruang berdimensi D. Koleksi kubah acak diasumsikan memenuhi asumsi kestasioneran intrinsik agar dapat dianalisis untuk mendapatkan gambaran atau pemodelan hubungan spasial dengan menggunakan semi-variogram. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Ekspektasi dari selisih dua kubah acak yang berjarak H nilainya sama dengan 0. Variansi dari selisih dua kubah acak hanya bergantung pada jarak kubah acak tersebut, tidak bergantung pada lokasi. Selanjutnya, semi-variogram eksperimental. Semi-variogram eksperimental dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Jika terdapat sampel yang tidak lengkap untuk membentuk persabaran yang merata, perhitungan hanya dilakukan pada jumlah pasangan yang tersedia. Jika data yang digunakan tersebar secara merata, semi-variogram dihitung dengan menggunakan tingkat toleransi tertentu. Selanjutnya, semi-variogram model. Model-model semi-variogram yang adalah sebagai berikut. Yang pertama, spherical model. Model spherical merupakan model yang paling sering digunakan karena memiliki persamaan polinomial yang sederhana dan sesuai dengan fenomena yang sering diamati. Karakteristik dari model spherical adalah terdapat pertumbuhan yang linear sampai suatu jarak tertentu, lalu terjadi stabilisasi. Persamaan model spherical adalah sebagai berikut. Model yang kedua adalah eksponensial model. Model eksponensial memiliki beberapa kesamaan dengan model spherical terkecuali model eksponensial bertambah lebih cepat di awal dan hanya mendekati nilai SIL, tidak mencapainya. Persamaan model eksponensial adalah sebagai berikut. Model yang ketiga adalah Gaussian model. Model Gaussian merepresentasikan fenomena yang sangat kontinu. Persamaannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, interpolasi kriging. Pengambilan sampel memberikan informasi yang akurat pada titik tertentu. Kriging digunakan untuk mengestimasi nilai untuk daerah yang berada di sekitar titik sampel. Keakuratan dari estimasi kriging dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, jumlah sampel dan kualitas data dari sebuah deposit. Yang kedua, posisi dari sampel di dalam daerah tertentu. Yang ketiga, jarak antara sampel dan titik yang diestimasi. Yang keempat, kontinuitas spasial dari variabel. Kriging terbagi menjadi dua, yaitu ordinary kriging dan simple kriging. Ordinary kriging merupakan kriging dengan nilai min yang tidak diketahui. Sementara itu, simple kriging merupakan kriging dengan nilai mean yang diketahui. Berikut adalah persamaan umum untuk prediktor ordinary kriging. Agar prediktor kriging bersifat Bayes linear unbiased estimator, maka penjumlahan semua bobot kriging harus bernilai 1. Dan variansi gala taksiran bernilai minimum. Masalah minimalisasi variansi gala taksiran dapat diselesaikan dengan metode pengali Lagrange, sehingga bobot kriging merupakan solusi dari persamaan. Selanjutnya yaitu data dan statistika deskriptif. Terdiri atas cuplikan data, tujuannya untuk melihat sifat data secara umum, sari numerik, tujuannya untuk melihat nilai-nilai statistik deskriptif data, sari grafik, tujuannya untuk melihat keberadaan data-data ekstrim dan penyebaran data. Berikutnya adalah cuplikan 8 sampel dari 25 data yang dianalisis.
terdiri atas 10 kolom, yaitu tanggal, nama sungai dan titik pantau, kota dan kecamatan titik pantau berada, koordinat lintang dan bujur dari titik pantau, pH sungai sampel, temperatur sampel, total dissolved solids atau jumlah zat terlarut sampel, dan total suspended solids atau jumlah zat tidak terlarut sampel. Sari numerik 25 data yang dianalisis terdiri atas 4 variabel, yang mana kita analisis adalah nilai minimumnya, nilai maksimumnya, range, median, rataan, variansi, skewness, dan kurtosis. Kemudian kita akan mengambil kesimpulan yang akan dibahas selanjutnya. Kesimpulan sari numerik secara umum. Yang pertama, jenis variabel, pH sungai, range-nya kecil, jarak median dan rataan berdekatan, variansi kecil, skewness-nya menceng kanan, dan memiliki kurtosis platykurtik. Yang kedua, temperatur, range-nya kecil, jarak median dan rataan berdekatan, variansi kecil, skewness menceng kiri, dan kurtosis mesokurtik. Jenis variabel ketiga yaitu jumlah zat terlarut, range besar, jarak median dan rataan berjauhan, variansi besar, skewness menceng kanan, dan kurtosis platykurtik. Yang terakhir adalah jumlah zat tidak terlarut, range besar, jarak median dan rataan berjauhan, variansi besar, skewness menceng kanan, dan kurtosis mesokurtik. Berikutnya adalah sari grafik peta sebaran lokasi titik pantau sungai. Dapat kita lihat pada peta sebaran lokasi titik pantau sungai, data-data berkumpul lebih banyak pada bagian utara dibandingkan selatan. Kemudian, diagram kotak titik pH sungai, dapat kita lihat bahwa terdapat satu pencilan atas yang bernilai 8,5. Kemudian, diagram kotak titik temperatur terdiri atas dua pencilan, yaitu satu pencilan atas dan satu pencilan bawah. Selanjutnya, diagram kotak titik jumlah zat terlarut terdiri atas 4 pencilan atas, di mana pencilan maksimum memiliki nilai lebih dari 1200. Kemudian, diagram kotak titik jumlah zat tidak terlarut, dapat kita lihat bahwa terdapat dua pencilan atas yang bernilai berdekatan. Kemudian kita dapat membandingkan keempat box plot dalam satu diagram box plot variabel kualitas air sungai. Dapat kita lihat bahwa jumlah zat terlarut memiliki box plot nilainya yang paling besar. Kemudian untuk analisis selanjutnya adalah kriging dan semivariogram, namun hanya menggunakan satu variabel, yaitu variabel pH sungai. Setelah melakukan analisis terhadap data dengan statistika deskriptif, kita juga bisa melakukan analisis spasial terhadap salah satu variabel, misalnya pH air sungai. Dengan ordinary kriging, kita melakukan interpolasi untuk menaksir nilai pH air sungai di luar titik-titik observasi. Hasil taksiran tersebut kemudian diplot menjadi suatu pentakontur sebagai berikut. Dari peta kontur yang terbentuk, bisa diamati bahwa nilai pH air sungai di DKI Jakarta cukup beragam, tepatnya pada rentang 6,6 sampai 8,6. Titik dengan pH tertinggi terletak pada arah timur laut, di sekitar koordinat 10,6,9,6,15, yang diindikasikan oleh warna merah pekat. Sedangkan pH terendah bisa diamati terletak pada tepi peta kontur di arah barat laut selatan, yang diindikasikan oleh warna biru keunguan. Selanjutnya, dilakukan pemodelan semivariogram dari data yang kita miliki. Berikut ditampilkan perhitungan dari semivariogram eksperimental yang terdiri dari 15 step jarak. Setelah kita lakukan pencocokan pada data, diperoleh bahwa model terbaik adalah model eksponensial dengan persamaan sebagai berikut. Model teoritis eksponensialnya, beserta nilai semivariogram eksperimentalnya, kita tampilkan menjadi suatu grafik di bawah, dengan garis berwarna hijau menunjukkan model eksponensialnya. Interpretasi dari interpolasi kriging yang pertama, nilai pH air sungai di wilayah DKI Jakarta beragam, di antara 6,6 hingga 8,6. Sebagian besar nilai pH air sungai di wilayah DKI Jakarta berkisar antara 7,1 hingga 7,7. Selanjutnya di wilayah DKI Jakarta bagian timur laut sedikit ke tengah, dan bagian barat laut, nilai pH air sungainya tinggi. Nilai pH air sungai mencapai 8,6 di koordinat 106,9 minus 6,15. Di wilayah DKI Jakarta bagian utara, sedikit ke barat, dan bagian selatan, nilai pH air sungainya cukup rendah, hingga di bawah 7. Dan yang terakhir, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor sekian, dapat disimpulkan, kualitas air sungai di wilayah DKI Jakarta masih tergolong bersih, meskipun memiliki keragaman nilai pH. Yang terakhir, kesimpulan. Diperoleh 3 kesimpulan dari proses analisis spasial yang telah dilakukan. Yang pertama, pola persebaran nilai pH air sungai di wilayah DKI Jakarta, yaitu sungai dengan nilai pH air pada rentang 7,9 hingga 8,6, terletak di wilayah DKI Jakarta bagian barat laut dan bagian timur laut sedikit ke tengah wilayah DKI Jakarta. Sungai yang memiliki pH air pada rentang 7,5 hingga 7,9 di sebagian besar wilayah DKI Jakarta, dan sungai dengan pH air pada rentang 6,6 hingga 7,5 di wilayah DKI Jakarta bagian utara, sedikit ke barat, dan bagian selatan.
Kesimpulan yang kedua adalah model semivariogram yang sesuai adalah model eksponensial dengan persamaan sebagai berikut. Dan yang terakhir, kualitas air sungai di wilayah DKI Jakarta masih tergolong bersih, meskipun memiliki keragaman nilai pH. Akan tetapi, terdapat sungai di wilayah DKI Jakarta yang nilai pH-nya lebih dari 8,5, yaitu sungai yang terletak di wilayah sekitar koordinat 106,9, minus 6,15. Sekian presentasi dari kelompok 5 analisis spasial, kurangnya mohon dimaafkan.